Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, malam ini kita masih bisa melanjutkan ngaji kitab Al-Aqidah As-Safariniyah karya Al-Imam As-Safarini rahimahullah. Dan kita sekarang memasuki bab yang keempat ya, Al-Babur Rabi fi Dzikri As-Sam'iyat. Bab yang keempat menjelaskan tentang perkara-perkara yang disebut dengan as-sam'iyat. Sam'iyat itu artinya dari kata sami'a. Ya, as-sam'u sesuatu yang didengar. Tapi kita nggak pernah melihat. Sesuatu yang kita mendengarnya tapi kita tidak pernah bisa melihatnya, as-sam'iyat. Ya, seperti ruh. Ya. Hari kiamat, gitu ya, hari kebangkitan, sorga, neraka, alam kubur. Nah itu masuk kategori as-sam'iyat. Kita mendengar beritanya tapi kita belum melihatnya. Nah bagaimanakah akidah Ahlussunnah dalam masalah ini, Bapak Ibu dan jamaah sekalian? Yang pertama, Al-Imam As-Safarini memulai dengan alam kubur ya, di dua bait, yaitu bait ke-103 dan bait 104 ya. Beliau mengatakan qala al-muallif rahimahullah wa kullu ma sahha minal akhbari au jaa fit tanzili wal asar, dan setiap apa sahha yang sahih minal akhbar, dari al-akhbar itu dari ya kabar ya. Maksudnya dari hadis-hadis ya. Atau ya dari berita-berita berdasarkan dalil, maksudnya al-akhbar di sini. Au jaa fit tanzil ya. Atau ya. Jadi al-akhbar saya ulangi ya, masoha minal akhbar, apa yang sahih dari akhbar itu kabar-kabar yang disampaikan oleh Nabi. Au jaa fi tanzil, atau datang fi at-tanzil, di dalam Al-Qur'an. At-tanzil di sini Al-Qur'an yang diturunkannya. Wal asar, dan dari asar. Kalau akhbar dinisbatkan kepada Nabi, informasi yang disampaikan Nabi. Kalau asar, informasi yang disampaikan oleh para sahabat. Min fitnatil barzakhi wal kuburi, dari fitnah di alam barzah dan kubur. Dan di sini bukan berarti berbeda, enggak ya. Ini maksudnya zikru al-khos ba'dal am, menyebutkan sesuatu yang khusus setelah yang umum. Jadi barzah dan kubur itu sama. Kubur itu lebih khusus daripada barzah. Nanti kita akan jelaskannya. Wa ma ata fidza minal umur, dan apa yang datang fidza dalam perkara tadi itu yang disebutkan, minal umur, dari ya perkara-perkara as-sam'iyat ya, yang didengar, minal umur as-sam'iyat. Nah ini bait ke-103 dan 104. Bagaimana penjelasannya? Penjelasannya Bapak Ibu dan sekalian, jadi setiap apa yang sahih minal akhbar, akhbar itu tadi kabar atau hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini ya penting kalimat masoha. Apa yang disampaikan oleh Al-Imam As-Safarini, beliau mensyaratkan jika berkaitan dengan masalah sam'iyat atau perkara gaib, itu dasarnya harus sahih. Masoha minal akhbar. Nah, agar kita tidak bersandar kepada hadis-hadis yang tidak sahih. Ya ihtirazan mimma lam yasih. Untuk tadi menjaga jangan sampai kita menyandarkan
terkait masalah-masalah sam'iyat atau masalah-masalah umur al-ghaibiyat dari hadis-hadis yang tidak sahih. Gitu. Karena memang ada sebagian orang menulis kitab tentang perkara-perkara gaib itu sembarangan gitu, tidak hati-hati. Padahal ini perkara akidah. Ada banyak kitab lah yang bahkan dijadikan rujukan penting di pesantren-pesantren ya. Ya, yang kami tahu misalnya ada kitab Daqaiqul Akhbar ya. Itu kan cerita tentang hari akhir nanti ya. Termasuk ya alam kubur, hari kiamat dan seterusnya. Itu penulisnya tidak selektif dalam merujuk ya kepada dalil. Padahal ini perkara-perkara gaib ya, as-sam'iyat. Nah itu. Maka Al-Imam As-Sabari ini jelas masahha minal akhbar. Gitu. Jadi harus menyandarkan kepada hadis yang sahih. Agar siapapun nanti yang menulis kitab tentang perkara-perkara ini, as-sam'iyat al-ghaibiyat ini, dia merujuk kepada hadis-hadis yang sahih, tidak asal hadis ya. Karena banyak hadis-hadis tidak sahih bertebaran yang membicarakan tentang perkara-perkara gaib. Itu Bapak Ibu. Nah itu ya. Jadi kalimat masoha di sini sangat penting, harus yang sahih. Al-akhbar masoha min al-akhbar. Au jaa fi tanzil, atau datang di dalam at-tanzil maksud Al-Qur'an, karena Al-Qur'an disebut tanzil ya dalam surah As-Sajdah ayat 2 misalnya, tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Al-Qur'an yang turunkan tidak ada keraguan di dalamnya dari Allah Rabb pemelihara semesta alam. Nah, sementara al-asar itu jamak dari kata asar. Wa huwa maruya anis sahabati au anis sahabi. Ya, yang diriwayatkan dari para sahabat. Nah itu. Bisartin alla yakuna ma'rufan bil akhdhi an Bani Israil, dengan syarat ya diketahui bahwa itu tidak diambil dari riwayat Israiliyat ya. Karena Bani Israil banyak meriwayatkan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan cerita masa lalu atau yang akan datang di hari akhir nanti. Itu ada disebut dengan riwayat Israiliyat ya. Nah, beberapa kitab tafsir kurang hati-hati dalam masalah ini ya. Jadi mengutip untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan hadis-hadis Israiliyat. Walaupun para ulama membagi hadis Israiliyat itu ada tiga kategori ya. Maka asaru as-sahabah selama tidak diambil dari riwayat dan Israiliyat yang salah satu dari tiga ini, itu bisa dijadikan dasar. Kategori pertama, riwayat Israiliyat itu Bapak Ibu ya, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran atau hadis-hadis Nabi yang sahih, maka kita terima. Riwayat Israiliyat yang tidak bertentangan dengan nas yang sahih, kita terima. Yang kedua, kategori kedua ya, riwayat Israiliyat yang bertentangan dengan Al-Quran, dengan sunnah atau dengan akal sehat, maka ini mardudah, ditolak. Yang ketiga, nah, riwayat Israiliyat yang kita tawakuf, kita tidak menolak, tidak pula menerimanya, tawakuf. Ya sudah, kita enggak terima, kita juga tidak menolaknya. Nah, itu kategori yang ketiga. Nah, yang dimaksud al-asar di sini, ya, selama riwayat dari sahabat tersebut alla yakuna ma'rufan bil ahdi an Bani Israil. Fa in kana ma'rufan bil ahdi an Bani Israil, fa inna akhbarahu takunu ka akhbari Bani Israil. Jika diketahui bahwa apa yang disampaikan oleh sahabat itu diambil dari kabar Bani Israil, maka berita tersebut, asar tersebut ya, dia sama menjadi seperti akhbar Bani Israil atau riwayat Israiliyat. La tusaddaqu wa la tukadzab. Tidak dibenarkan, tidak pula Nah, ini berarti masuk kategori yang ketiga. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu.
yang dimaksud dengan al-asar. Maka disebut asaru as-sahabah. Ya, ada banyak kitab yang ditulis oleh para ulama yang isinya adalah asar-asar, riwayat-riwayat dari sahabat, as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian kalimat berikutnya Bapak Ibu. Minal fitnati. Nah, yang dimaksud al fitnah di sini adalah al ikhtibar atau ujian lil insan untuk manusia. Nah, sementara barzah itu sendiri artinya adalah batas. Disebutkan di dalam Al-Qur'an surah apa? Barzahul la ya bagian. Surah apa? Ar-Rahman ya. Nah, kalau Bapak Ibu buka di dalam surah Rahman, barzah di situ artinya apa? Batas ya. Dan lautan itu ada, kan pernah ada video ya, lautan yang payau, yang asin ya, itu nggak bisa ini kan, nyampur kan, karena di situ ada barzah, la ya bagian, tidak saling melampaui. Nah, itu barzah. Dalam Al-Quran disebut ada kata barzah. Nah, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ada alam namanya alam barzah. Wal kubur. Nah, jadi al barzah tadi al hajiz baina asyaini al murad bihi ma baina mautil insani ila qiyamis saah. Jadi akhbar barzah itu batas antara dua hal ya. Dan yang dimaksud barzah di sini adalah batas antara kematian manusia sampai kiamat, ila qiyamis saah. Lalu wal kubur disebut di situ harf waw ataf. Lalu disebut al kubur ya. Nah, ini namanya min babi atfi al khas alal am. Mengaitkan yang khusus kepada yang umum. Karena al barzah itu a'ammu minal kubur. Dia lebih umum daripada kubur. Maksudnya gimana Bapak Ibu? Orang yang mati itu ada dua kemungkinan secara garis besar. Kemungkinan pertama dikubur. Nah, maka berarti dia dimasukkan ke alam kubur. Kemungkinan kedua, dia nggak dikubur, dibakar, dikremasi misalnya. Jadi abunya dibuang ke laut kan misalnya. Atau mungkin dimakan buaya, ditelan ular piton, nggak tertolong kan, tahu-tahu hilang aja, nggak diketemukan. Atau mungkin kena bom hancur, nggak jelas, wah, bomnya bom besar gitu ya. Nah, itu kan nggak bisa dikubur, nggak dikubur. Atau mungkin mati seperti di Tibet itu. Pernah lihat orang mati di Tibet? Itu dipotong-potong, ya, mayat itu dipotong-potong, ya seperti daging kurban gitu. Terus perpotong dilempari dimakan burung. Itu videonya sempat tersebar ya. Tibet itu begitu diperlakukan. Nah, itu mereka tidak dikubur, tapi mereka mengalami hidup di alam barzah. Nah, jadi barzah itu a'amu minal kubur. Bagaimanapun orang diperlakukan setelah mati, pasti dia akan masuk ke alam barzah. Nah, gitu. Dan orang yang dikubur ya otomatis gitu. Yang dikubur pasti masuk ke alam barzah. Tapi tidak setiap orang yang mati dikubur gitu ya. Tapi dia pasti masuk alam barzah. Nah, di alam barzah itu nanti ada fitnah. Di kuburan itu ada fitnah, ada ujian, ada pertanyaan. Ya, disebutkan dalam beberapa hadis sahih. Jadi ketika si mayit itu diletakkan di kuburan lalu dikubur, ya'tihi malakani fayaqudanihi wa yas'alanahu an rabbihi wa dinihi wa nabiyhi. Akan didatangi oleh dua malaikat, lalu dia didudukan, ditanya tentang siapa Tuhannya, apa agamanya, dan siapa nabinya. Kalau dia orang beriman, maka dia akan mampu menjawab. Orang mukmin, bukan orang munafik. Ya. Dia akan dengan mudah dikokohkan lisannya oleh Allah Ta'ala sehingga dia bisa menjawab pertanyaan di alam
kubur berdasarkan surah Ibrahim ayat 27 ya. Yusabbitullahu alladziina amanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi Allah mengokohkan orang-orang beriman dengan perkataan yang kokoh. Nah, ini maksudnya mampu nanti menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Ya. Fil hayatid dunya, waktu hidup di dunia dia kokoh dengan kalimat tauhid ya. Dan begitu juga wa fil akhirah. Kelak nanti di akhirat wa yudillullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah menyesatkan orang-orang zalim dan Allah akan berbuat apa saja yang Allah kehendaki. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian nanti akan ditanya tentang 3 pertanyaan. 3 bukan 5. Karena kita dulu waktu TPA kan diajari. Gimana? Lagunya gimana lagunya itu? Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Terus siapa kawanmu kalau nggak saya? Ikhwani al-muslimun kan gitu. Siapa imamu? Al-Qur'anu imami kan itu. Nah, nggak ada itu. Itu bukan berdasarkan hadis sahih. Tapi itu tersebar. Nah, ini masalah samiyat ini. Nggak boleh. Nggak usah ngajarin itu lagi makanya. Nah, ya, terkadang direvisi, diralat gitu ya. Nah, ini Bapak sekalian. Jadi, maka muncullah kitab Al-Usul As-Salasah. Al-Usul As-Salasah itu apanya? Inspirasinya dari hadis Nabi tentang 3 pertanyaan penting di alam barzah nanti. Man rabbuka, madinuka, wa man nabiyuka. Maka di situ nanti dijelaskan ma'rifatullah, ma'rifatu ad-dini al-islami, wa ma'rifatu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu nanti yang ditanya. Nah, adapun orang munafik dia nggak bisa jawab. Nah, walaupun mungkin di dunia kalau ditanya paham siapa Tuhanmu? Allah. Apa agama Islam? Siapa Nabi Muhammad? Tapi nanti di alam kubur dia nggak bisa jawab. Paling dia bilang, gitu, la adri. Nah, cuman gitu dia, melongo, nggak bisa jawab. Nah, itu dijelaskan dalam hadis. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, maka secara ringkas nanti orang mukmin dia akan mendapatkan kenikmatan di alam kubur, dibuka untuknya pintu sorga, dibuka, bahkan ditunjukkan di mana tempat dia di sorga. Lalu dia ditemani oleh amal solehnya. Nah, ditemani oleh amal solehnya, duduk di sampingnya. Sementara orang yang munafik, orang-orang al-fujur ya banyak berbuat dosa, orang-orang kafir, wal iyadzubillah, kita mohon perlindungan pada Allah. Fayudayyaku alaihi qabruhu hatta takhtalifu adla'u. Disempitkan kuburannya. Nah, sehingga remuk ya, tulang belulungnya itu ya dijepit oleh alam kubur ya pada saling bersilangan gitu ya. Ini Bapak sekalian. Karena saking sempitnya. Bahkan yuftahu lahu bab ilan nar, dibuka untuknya pintu menuju ke neraka. Fayatihi min harriha wa sumumiha. Datang kepadanya terasa panasnya neraka, terasa gejolak panasnya api neraka. Nah, ini keadaan orang-orang munafik ya, al-fajir, al-fasik, al-kafir, begitu keadaannya nanti di alam barzah. Nah, kita Bapak Ibu wajib mengimani keadaan di alam barzah. Hadhil fitnatu yajibu alaina an nu'mina biha. Wajib kita mengimaninya. Baik. Nah, lalu Bapak Ibu, ada banyak masalah berkaitan dengan masalah ini. Ya, salah satu saja misalnya, nanti kita akan lanjut. Kapan sih pertanyaan itu diajukan? Nah, apakah ketika dikeluarkan ruh darinya atau pada saat dia sudah dikubur? Sebagian ulama mengatakan ketika dia dikubur, sudah dikubur, saat kita tinggalkan. Kita yang mengantarkan jenazah meninggalkan, nah disitulah dia ditanya oleh malaikat. Nah, gitu. Setelah kita yang mengantarnya meninggalkan. Makanya kata Rasul, istaghfiru li akhikum
Ya, mohonkanlah ampun untuk saudara kalian, was'alu lahu at-tatsbit, dan mohonlah untuknya kepada Allah supaya diberi kekokohan untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Itu. Jadi mohonkan ampun. Karena apa? Fa innahul ana yus'al, karena sesungguhnya dia sekarang ini ditanya. Nah, tapi maksudnya Bapak Ibu, orang-orang yang mengantar jenazah, kira-kira mereka akan tetap di situ atau pulang? Pasti pulang kan? Gak akan ada yang nginep di situ kan? Karena begini, ada tokoh mengatakan, ada orang sampai sekarang itu malaikat mungkar nakir gak berani nanya katanya. Pernah dengar videonya? Pernah dengar videonya? Oh. Nggak berani nanya. Apa alasan dia? Ada orang terus ziarah terus, gitu. Sehingga malaikat mungkar nakir aja nggak berani nanya. Nah ini batil. Oh kan cuma bercanda. Masalah akidah nggak boleh jadi candaan Bapak Ibu. Nggak boleh. Nah tapi sayang yang ngomong begitu tokoh gitu. Dan yang dengerin ketawa kan gitu. Nah harusnya miris kita. Loh kok iso gitu. Tokoh ngomongnya seperti ini, masalah akidah. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Itu nanti ditanya. Maka kalau begitu berarti kesimpulannya, kalau ada orang mati disimpan ya di kulkas gitu, belum dikubur, udah ditanya belum tuh? Nah berarti kan kesimpulannya belum. Ada sebagian mengatakan seperti itu. Oke, Isya dulu, nanti kita lanjut ya. Ya silakan yang bertugas muadzin. Alhamdulillah Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kita sudah memasuki waktu Isya. Kita lanjut sedikit lagi. Jadi tadi ya, si mayit atau jenazah itu ditanya ketika sudah dikubur. Nah, berdasarkan hadis Nabi ya. Jadi dalam hadis riwayat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza farigha min dafnil mayyiti waqafa alaihi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apabila beliau selesai mengubur jenazah, mengubur mayit, waqafa alaihi. Rasul berdiri ya, di situ dekat kuburannya. Faqala, lalu beliau berkata, istaghfiru li akhikum. Mintalah ya ampunan untuk saudara kalian. Was'alu lahu at-tatsbita, dan mohonlah kepada Allah untuk dia supaya diberikan tadi kekokohannya dalam iman ya, sehingga bisa menjawab fa innahu al-ana yus'al. Karena sesungguhnya sekarang dia ini ditanya oleh dua malaikat. Nah, ini dari situ. Nah, lalu tadi gimana kalau enggak dikubur, disimpan? Nah, berarti enggak ditanya dong. Nah, gitu ya. Nah, jawabannya Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kenapa Nabi mengatakan itu ya, selesai dikubur, sekarang dia ditanya? Itu ya pada umumnya binaan alal aglab gitu. Pada umumnya kan orang mati itu dikubur gitu. Nah, maka ini artinya kalaupun enggak dikubur ya tetap ditanya gitu. Karena Nabi menyampaikan hal itu ya sesuai dengan keumuman. Nah, ini bukan berarti kalau enggak dikubur enggak ditanya. Kalau gitu orang mati enggak usah dikubur aja. Makanya mungkin ada kan sebagian orang di Indonesia di Tanah Toraja atau di mana ya? Ya kan? Matinya dikubur atau tidak? Tidak. Nah, tapi Allah alam itu apakah mungkin menghindari pertanyaan atau bagaimana ya? Nah, tapi yang jelas Rasul mengatakan idadu final mayit, apabila mayit itu dikubur. Nah, itu maksudnya pada umumnya orang itu kalau mati dikuburkan. Ini bukan berarti kalau nggak dikubur berarti tidak ditanya. Ya semua akan ditanya. Ya di alam barzah itu. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, itu. Nah, lalu Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ditanyanya dengan bahasa apa? Itu. Ada itu pertanyaan. Bi ayyi lugatin yusal. Jawaban saya Ibnu Utsaimin gini.
Qala ba'dul ulama yus'alu bi as-Siryaniyah. Ditanya dengan bahasa Suryani. Makanya di Indonesia itu ada orang apa? Katanya pakar bahasa Suryani ya. Ngomongnya diulang-ulang seperti itu aja ya. Nah, katanya ada yang mengatakan jenazah itu di alam kubur ditanya yus'alu bi Suryaniyah. Nah, Asuryaniyah itu lugotu an-Nasara, bahasanya orang Nasrani. Nah, jadi nggak ada tuh riwayat yang mengatakan nanti ditanya dengan bahasa Suryani. Nah, itu dia itu ngambil dari riwayat yang disebarkan oleh orang-orang Nasrani. Ya, anna hadzal qaula makhudun minan Nasara gitu. Min apa? Min ajli an yaftakhiru. Mereka ingin membangga-banggakan bahasanya gitu. Walaupun mungkin orang Nasrani belum tentu paham bahasa Suryani juga. Kalau sama si mamah itu ya. Nah, itu dia ya. Menurut pengakuannya ya. Nah, kemudian wa yaqulun ya, mereka berkata lugatu su'al fil qabri likulli mayyit. Kata orang Nasrani ya. Jadi bahasa kita ini adalah bahasa yang digunakan untuk bertanya di alam kubur untuk setiap mayit. Nah, tapi saya Ibnu Utsaimin mengatakan walladzi yadhhar annahu yus'alu bima yafham. Yang jelas setiap orang akan ditanya dengan bahasa yang dia pahami. Pak Singgi ditanya pakai bahasa Suryani apa paham? Enggak akan paham kan? Nah, atau ditanya dengan bahasa Arab misalnya. Belum tentu paham juga kan? Nah, kalau kita enggak belajar bahasa Arab, maka akan ditanya dengan bahasa yang kita pahami. Nah, kalau gitu malaikat pinter bahasa apa aja dong? Ahli bahasa. Biiznillah tentu saja dengan izin Allah. Jadi setiap orang akan ditanya karena kalau ditanya dengan bahasa yang tidak bisa dipahami bagaimana dia bisa menjawab kan? Dengan bahasa yang dia paham aja ada yang nggak bisa jawab. Nah gitu. Nah ini Ibu sekalian. Tapi walau aradna an nufaddila al-lugha ala lugatin tafaddalna al-arabiyyah. Kalau kita ingin mengutamakan bahasa ya di antara bahasa-bahasa yang ada tentu kita akan mengatakan ya tentu lebih diutamakan dengan bahasa Arab. Kan kalau kita lihat hadis Nabi pakai bahasa apa Nabi? Bahasa Arab kan? Nabi menyampaikannya dengan bahasa Arab. Kan robuka kan gitu. Bukan sopo pangeran bukan. Tapi man robuka kan kata Nabi. Andai kata kita mau mengutamakan maka bahasa Arab. Li'annaha lugatu ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi wallahu a'lam. Wal ilmu indallah. Ini yang tahu hanya Allah. Jadi kita enggak usah menentukan bahasanya bahasa apa gitu ya. Ya. Tapi yang jelas kalau dia orang Arab akan ditanya oleh bahasa Arab. Nah, kalau kita orang Indonesia, orang Jawa ya mungkin dengan bahasa yang kita pahami. Nah, ini. Terakhir Bapak sekalian. Nah, yang nanya siapa? Dua malah al-malakani tadi, yakudani ya. Dua malaikat. Pertanyaannya, siapakah dua malaikat yang bertanya ini? Siapa namanya? Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya. Sejak SD kita diajari apa? Nah, jadi su'alu munkar wa nakir ya. Memang ada khilaf ya di antara para ulama. Ada hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam kitab Mizanul I'tidal Al-Imam Az-Zahabi diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi ya, hadis tentang mungkar nakir itu hadisnya hadis mungkar hadisnya. Hadis mungkar itu hadis dhaif ya. Tapi apa arti mungkar wa nakir? Menurut keterangan Syekh Ibnu Utsaimin, malaikat yang kita tidak kenal sebelumnya. Dan itu berdasarkan ayat Al-Qur'an ya, surah Al-Hijr ayat 62. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika kedatangan tamu, beliau katakan, kan ada 3, masih ingat ya Pak Haris dalam kajian di Masjid Al-Mahkamah itu.
Nabi Ibrahim didatangi oleh 3 malaikat tapi menyerupai wujud manusia. Jibril, Mikail, Israfil. Lalu disuguhi oleh malaikat Nabi Ibrahim kan. Nah, Nabi mengatakan innakum qaumun munkarun. Innakum qaumun munkarun. Kenapa munkarun jamak 3 kan? Berarti kalau 1 mungkar, kalau 2 mungkarani, kalau 3 mungkarun. Ma makna mungkar di situ? Ghairu ma'ruf, la yu'raf, tidak diketahui, tidak dikenal. Nakir juga makna lain daripada mungkar. Jadi mungkar nakir itu artinya malaikat yang sebelumnya tidak kita kenal. Gitu artinya. Nah, terkait namanya mungkar nakir itu hadisnya ada yang mengatakan hadisnya mutawatir. Ya, hadis soal mungkar nakir dalam kitab Tadribur Rawi Al-Imam As-Suyuti mengatakan mutawatir gitu. Nah, sementara Syekh Ibnu Utsaimin ketika menafsirkan surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah fihi nazar. Jadi dalam riwayat tentang penamaan mungkar nakir itu ada kritik di sana ya. Tapi dalam kitab Ta'wil Mukhtalif Al-Hadis karya Ibnu Qutaibah sahih katanya. Namanya mungkar nakir, Al-Akhbar Al-Waridah fi Munkar wan Nakir. Tapi dalam kitab ini Syekh Ibnu Utsaimin beliau tegas mengatakan ya, warada fi ba'dil asar anna ismahuma munkar nakir. Nah, bahwa nama kedua malaikat itu namanya munkar dan nakir. Itu. Ada memang beberapa riwayat. Nah, lalu beliau katakan wakila la yusamiyani, tapi ada yang mengatakan tidak dikasih nama. Wa anna tasmiyatahuma bimungkar wa nakir dhaif. Nah, kata beliau, penamaan 2 malaikat itu dengan mungkar nakir itu dhaif. Walam yasihha bihil hadisu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada hadis sahih dari Nabi. Ini menurut keterangan dari Syekh Ibnu Al-Utsaimin. Tapi tadi menurut ulama lain ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan mutawatir, ada yang mengatakan maudhu la asalahu. Itu hadis palsu, enggak ada asalnya dari Nabi SAW. Ada. Itu dalam kitab Al-Mawdu'at Ibnu Al-Jauzi mengatakan hadis yang isinya 2 malaikat yang bertanya di alam kubur itu mungkar nakir, ya itu hadisnya palsu, hadisnya maudhu la asalahu. Gitu. Nah, ini Bapak, ada khilaf Bapak Ibu ya dan jamaah sekalian terkait nama malaikat yang bertanya di alam kubur. Maka akidah kita, aqidatuna fi hadza an naqul, ini kata saya Ibnu Utsaimin ya. Akidah kita, maksud akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah ini maka kita katakan in kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sammahu bidzalika fa nahnu na'taqiduhu. Jika memang Nabi menamakan kedua malaikat itu dengan nama mungkar nakir, maka kita harus meyakini bahwa memang namanya mungkar dan nakir. Jika memang betul ada ya. Tapi wa illam yakun sammahuma, tapi jika Nabi tidak menamai 2 malaikat itu dengan nama mungkar nakir, panahnu ya, maka kita nutliku. Artinya kita melepaskan, tidak memberi nama. Udah kita cukup katakan malakani faqat. 2 malaikat udah begitu saja. Nah, itu. Jadi yang penting setiap mayit itu kalau dikubur dia pasti akan ditanya oleh 2 malaikat. Namanya siapa? Ya udah pokoknya 2 malaikat lah gitu. Karena apa? Nah, ada para ulama yang mengatakan itu hadisnya dhaif, bahkan maudhu gitu. Tapi kalau kita merujuk kepada mereka yang mengatakan hadisnya sahih, maka kita yakini bahwa memang namanya mungkar dan nakir. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Ya, saya kira ini penjelasan bait dari 103 dan bait 104. Nah, apakah kita bisa melihat alam kubur atau tidak? Tidak, karena ini minal umur as-sam'iyat ya, perkara yang kita dengar, wal ghaibiyat, gaib ya. Kita tidak bisa melihatnya. Pernah ada video di share gitu ya. Orang ikuti kubur. Pasang kamera ya, handphone. Ada ya? Ada yang pernah lihat? Nah, saya baru dengar ceritanya. Orang-orang pada cerita itu apa benar gitu. Wallahu a'lam. Kita orang yang masih hidup ya tidak bisa menyaksikan kecuali Nabi. Kalau Nabi oleh Allah diperlihatkan. Makanya pernah suatu ketika dalam hadis Bukhari Muslim kata Abdullah bin Abbas,
marron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala qabraini. Rasul pernah berjalan melewati dua kuburan. Faqala innahuma la yu'adzabani. Sesungguhnya dua penghuni kuburan ini diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Mereka tidak diazab karena perkara besar ya. Amma ahaduhuma fakana la yastabri'u min baulihi. Salah satu di antara mereka ini yang diazab karena dia tidak cebok dari kencingnya. Wa amal akharu, sementara yang lain kana yamsi bin namimah. Nah, dia itu suka mengadu Loh, dari mana Nabi tahu? Dari Allah. Allah memberitahu beliau. Nah, itu. Kalau kita bisa tahu atau tidak? Nah, kita kan bukan nabi ya. Tapi ada juga seorang Habib cerita katanya. Wah. Jadi Habib dengan Habib cerita. Tapi Habib ini wali jadzab. Yang satunya wali jadzab. Tahu wali jadzab? Gak normal. Ya. Kurang setengah gitu ya. Nah, kurang dikit katanya. Itu disebutnya wali jadzab. Ketika lewat kuburan, dia nyuruh si yang normal ini, si Habib yang normal, tolong dituntun supaya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lu kenapa? Lagi diazab katanya. Jadi supaya masuk Islam dituntun 2 kalimat syahadat. Orang mati suruh baca 2 kalimat syahadat gimana? Nah, tapi itu videonya ada itu ya. Percaya nggak Bapak Ibu? Nah, kayak gitu itu nggak usah percaya. Nah, tapi karena dia wali harus dipercaya. Lah ya, enggak. Jadi orang mati masa diajari syahadat. Andai kata dia baca syahadat, apa dia masuk Islam? Ya orang-orang mati. Nah ini. Tapi ya begitulah, kadang-kadang ada orang-orang yang suka cerita yang aneh. Kita nggak usah terima yang seperti itu. Walaupun gelarnya Habib ya. Kalau cerita yang aneh-aneh ya, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tolak ya, kita tolak Bapak Ibu dan sekalian. Jadi ini penjelasan yang bisa kami sampaikan terkait bait 103 dan bait 104 ya. Sebelum diakhiri, apakah ada yang mau ditanyakan? Sampun? Jelas? Oke, baik. Alhamdulillah Bapak Ibu dan sekalian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri kajian kita malam ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.